Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di my channel Kamu ST. Buat kalian yang mau belajar, tetap stay dan ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, supaya channel ini terus berkembang dan selalu produktif. Selamat menyaksikan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Margana, WR1 UNY yang kami hormati, Bapak Suyud, Ketua PPG yang kami hormati, Pak Soekarno yang kami hormati, peserta PPG Angkatan Pertama Universitas Yogyakarta yang berbahagia. Izinkan saya share screen untuk sharing kepada Bapak Ibu terkait UKM PPG. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Bapak Ibu sudah berjuang sejauh ini sampai pada tahap persiapan melakukan UKM PPG. Meskipun sudah diketahui bersama bahwa UP untuk angkatan pertama mundur agak lumayan, tapi itu keberuntungan saya kira untuk Bapak Ibu, sehingga waktu persiapan untuk UP bisa lebih panjang. Mengingat selama proses PPG mungkin Bapak Ibu tidak sempat belajar untuk mempersiapkan UP barangkali ya. Ini keberuntungan tersendiri untuk angkatan pertama ya. Jadi UP-nya mundur cukup panjang, silahkan dipakai waktunya untuk belajar. Saya kira sudah beres untuk urusan ini. Bapak Ibu yang hadir di sini mestinya sudah mendaftar UKM PPG, sudah dinyatakan lulus oleh UNY mengikuti PPG. Jadi lulus PPG ya, tapi belum tentu lulus sertifikasinya. Seperti itu, ini kita lewati saja. Coba raise hand Bapak Ibu, yang belum masuk ke laman ini siapa ya? Ya silakan, yang belum masuk ke laman ini tolong raise hand. Saya ingin lihat berapa banyak Bapak Ibu yang belum sempat mengakses laman ini. Karena laman ini cukup penting. Dari laman ini Bapak Ibu nanti bisa mengukur kesiapan Bapak Ibu. Ya, segera nanti dikunjungi ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Paling tidak di sana Bapak Ibu bisa mengunduh kisi-kisi soal UP tahun ini. Mungkin untuk contoh-contoh soal bisa tanya kepada dosen masing-masing di prodi ya. Saya kira sudah dibagi-bagikan contoh-contoh soal yang bisa dipelajari. Lalu yang kedua, Bapak Ibu di sana juga bisa mengunduh instrumen UKIN. Jadi kalau tahu instrumennya, maka Bapak Ibu bisa tahu cara mempersiapkan untuk mendapat skor tinggi gitu. Nanti dibaca, dipelajari misalnya Bapak Ibu mengajar SMP, SMA nih. Cari instrumen penilaian RPP SMP, SMA di sana. Maka nanti Bapak Ibu pelajari item satu persatunya, sehingga bisa mendapatkan nilai terbaik untuk RPP-nya, untuk PP-nya. Praktek pembelajarannya ya, videonya. Oke, silakan. Bagi yang belum, setelah ini nanti segera mengunjungi laman ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Meskipun sebetulnya pagi ini yang kita fokuskan adalah tentang UKIN, tapi sedikit saya sampaikan pengantar tentang UP Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu kan UP PPG Daljab, maka silahkan Bapak Ibu perhatikan bahwa syarat Bapak Ibu untuk bisa ikut UP adalah tadi sudah lulus PPG. Kemudian untuk UP tidak menjadi prasyarat UKIN ya, tidak dengan terajab. Untuk teman-teman PPG prajabatan itu UP dulu baru UKIN. Kalau Bapak Ibu sebetulnya bisa dibolak-balik, tapi yang sekarang dikerjakan adalah UKIN dulu kemudian UP. Saya kira nggak masalah, ini sekedar informasi. Lalu ini kira-kira bentuk soalnya, waktu mengerjakan adalah 180 menit, ada 120 butir soal, soalnya hot, dengan proporsi 25% mudah, 50% sedang, 25% sukar, jenjang kognitifnya C3 ke atas. Bentuk tes semuanya objektif pilihan ganda, 5 pilihan jawaban. Tempat UP nanti Bapak Ibu akan tahu setelah daftar ya. Setelah melakukan pendaftaran,
nanti beres semuanya, nanti sistem akan melakukan pengaturan Bapak Ibu dengan informasi lokasi, tempat tinggal misalnya begitu, nanti akan dipilihkan oleh sistem Bapak Ibu akan ikut UP di mana. Nanti, dan kalau sudah dapat UP di mana itu nggak bisa diubah ya. Bapak Ibu ya sudah terima saja apa adanya ya. Karena kadang sistem itu ketika misalnya Bapak Ibu domisili Jakarta, tapi mungkin karena terlambat mendaftar, bisa saja nanti ditempatkan di Bandung atau bahkan di Jogja ya, yang terdekat itu. Jadi paling utama memang yang paling dekat dengan lokasi kita. Tapi ketika yang terdekat dengan lokasi kita sudah terisi oleh orang lain, otomatis Bapak Ibu akan digeser ke tempat yang lain. Kira-kira polanya seperti itu. Ketentuan dalam UP sudah disampaikan tadi, bentuk soal pilihan ganda 180 menit. Serentak se-Indonesia di waktu yang sama gitu ya. Untuk misalnya Bapak Ibu ikut yang sesi UP dilakukan dalam 2 sesi pagi dan sesi siang dengan jadwal seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ikut jadwal sesi pagi ya sudah pulang pukul 11.30 ya. Biasanya keluar ruangan pukul 12 biasanya. Untuk yang sesi siang ya keluar kira-kira pukul 16. Oke, seperti itu untuk pengantar UP saya buat lebih cepat saja, nggak apa-apa. Nanti materi ini akan saya share ke Bapak Ibu. Tata tertib saya kira normatif, ya, pakaian sopan, tidak bawa HP, hadir tidak terlambat, ya, 60 menit sudah masuk dalam ruangan itu. Kemudian memasuki ruang telah dipanggil, mengerjakan soal saat ujian dimulai, ya, tidak boleh keluar ruang selama proses ujian, dan seterusnya. Ini nanti yang seperti ini bisa dibaca saja. Lalu ini yang agak penting Bapak Ibu, dari besar protokol kesehatan COVID. Jadi Bapak Ibu yang bisa ikut UP hanyalah Bapak Ibu yang mampu menunjukkan surat tes COVID dengan hasil negatif. Bagi Bapak Ibu yang masih positif, sedang isoman dan pas hari UP itu masih positif, maka tidak bisa ikut ujian UP. Terus bagaimana kalau nggak bisa ikut ujian UP yang angkatan pertama, nanti Bapak Ibu bisa ikut di angkatan berikutnya. Atau kalau masih sakit ya kita sekarang paling tidak di tahun ini ada 4 angkatan ya. Mudah-mudahan nanti pas angkatan kedua, 3, 4 Bapak Ibu sudah sehat kembali bagi yang sedang isoman ya. Tadi ada yang bertanya begitu. Selama di ruangan harus pakai masker, terus, ya, menjaga jarak sudah diatur saya kira. Untuk yang teman-teman yang kebutuhan khusus nanti juga ada penanganan khusus, insya Allah ya. Lalu apabila terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi, misalnya ada komputer hang, maka Bapak akan dipindah komputer lain. Listrik padam, nanti di setiap lokasi itu sudah memiliki UPS sehingga bisa segera berganti menggunakan genset ya. Kalau internet putus di seluruh LPTK, maka ini tim akan melapor ke pusat begitu saja. Jadi kalau persoalan-persoalan di luar kendala Bapak Ibu insya Allah aman gitu. Ini ada jenis pelanggaran dan sanksinya, nanti dibaca sendiri ya Bapak Ibu yang seperti ini, karena kita hari ini fokusnya di UPIN saja dulu. Untuk OP yang seperti ini nanti akan ada informasi lanjutan saat mendekati hari UP. Ya, jadi memang kalau ada pelanggaran-pelanggaran nanti masing-masing ada sanksinya ya. Masing-masing ada sanksinya. Kemudian ini jenis-jenis pelanggarannya ya. Oke, saya kira yang seperti ini bisa kita lewati dulu. Nah ini yang penting juga bagi Bapak Ibu, masa studi PPG itu 3 tahun. Maksudnya apa? Selama masa studi ini, peserta boleh mengikuti UKM PPG sampai lulus. Jadi kalau Bapak Ibu ini angkatan tahun 2021, berarti punya kesempatan mengulang seandainya nih ya, seandainya UKIN atau UP-nya salah satunya tidak lulus atau dua-duanya bahkan mungkin tidak lulus, boleh mengulang pada kesempatan-kesempatan UP UKIN di tahun-tahun 2002 sampai 2023. 2023 betul ya. Kemudian nah nih sekarang yang akan menjadi apa ya
fokus dari apa ya pagi hari ini sebetulnya yang informasi tentang UKIN, selintas uji kinerja UKIN. Baik Bapak Ibu, tentang UKIN ya, uji kinerja. Tadi Bapak Ibu sudah paham ya bahwa UKM PPG itu ada dua, yaitu UKIN, uji kinerja, dan UP. Di kondisi normal UKIN itu ya uji kinerja itu Bapak Ibu ngajar di kelas lalu dinilai gitu. Ngajar di kelas lalu diobservasi oleh dosen dan guru penilai gitu ya, oleh seorang dosen penilai dan guru penilai, asesor gitu. Menilai Bapak Ibu mengajar. Ya, menilai Bapak Ibu mengajar, juga menilai perangkat yang Bapak Ibu buat. Nah, tapi karena kondisi seperti ini, proses UKIN yang awalnya Bapak Ibu ngajar di kelas lalu diobservasi oleh dosen penilai, oleh guru penilai, maka berganti menjadi apa? Menjadi Bapak Ibu mengajar di kelasnya masing-masing, bisa secara daring maupun luring, lalu direkam, lalu hasil rekamannya diupload di sistem UKM PPG, kemudian dinilai oleh dosen dan guru. Termasuk dinilai juga RPP-nya. Nah, seperti itu kira-kira sederhana garis besar tentang UKIN, ditambah nanti mulai tahun 2020 itu ada penilaian portofolio. Ya. Jadi intinya uji kinerja UKM PPG masa Daljab 2021 itu ada dua garis besarnya ini. Yang pertama adalah UKIN portofolio. Jadi apa saja dokumen-dokumen yang berkaitan dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru selama 3 tahun terakhir ya. Selama 3 tahun terakhir menjelang Bapak Ibu ikut PPG itu diunggah, kemudian nanti akan dinilai oleh para asesor, oleh para penilai. Kemudian yang kedua adalah UKIN praktek pembelajaran. Untuk praktek pembelajaran itu ada dua yang dinilai, yaitu perangkat pembelajarannya atau disebut sebagai RPP ya. RPP dan ekornya sebetulnya, tidak hanya RPP saja. RPP lengkap dengan lembar kerja peserta didiknya, RPP lengkap dengan medianya, bahan ajarnya, penilaiannya, seperti itu. Semua diunggah gitu. Kemudian ditambah yang kedua adalah praktek pembelajarannya, yaitu dalam bentuk video pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu terkait dengan video, ini beberapa hal yang mungkin perlu dicatat bagaimana cara Bapak Ibu menyusun video. Pertama, pada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Pastikan hari ini Bapak Ibu sudah punya itu ya, sudah mendaftar, mestinya bisa mendownload kartu peserta. Nah, ini ditunjukkan di awal video mengajar Bapak Ibu. Jadi mungkin sambil kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, nggak usah kenal selamat pagi itu siang, karena nggak tahu pagi itu siang nanti ya. Mungkin salam pembukaan, kemudian menyampaikan nama saya, misalnya Agus, mengajar di SMP mana, peserta PPG, jurusan apa, misalnya begitu, atau bidang studi apa. Lalu menunjukkan kartu pesertanya itu. Kemudian Bapak Ibu praktek mengajar. Pastikan selama proses mengajar itu ya pakaian rapi, sopan gitu. Lalu ketika praktek mengajar, pastikan direkam. Ya. Terserah bagaimana cara Bapak Ibu mengajar, bisa daring maupun luring, semuanya harus direkam. Kalau mengajarnya daring ya tinggal ngerekam video conference-nya direkam. Kalau mengajarnya luring ya berarti ya merekam biasa. Kegiatan belajaran di kelas lalu direkam, kemudian diedit. Ya, nah, agak berbeda dengan edit di masa PPL kemarin. Bapak Ibu ketika PPL kan mengedit video menjadi 15 menit, tapi khusus untuk UKIN ini Bapak Ibu edit videonya berdurasi 40 menit. Karena biar agak fair saya kira ya, dengan Bapak Ibu menyajikan video selama 40 menit kan berarti banyak hal yang bisa Bapak Ibu tampilkan. Sehingga penilaian dosen juga menjadi lebih leluasa, lebih longgar, tidak terbatas hanya bagian-bagian yang sangat sempit yaitu 15 menit. Ya. Lalu video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL, ya setelah PPL selesai ya, ini bukan PPL 2 ya, pokoknya setelah pelaksanaan PPL, kalau jadwal kita kalau nggak salah tanggal 19 ya, tapi saya kira silahkanlah disesuaikan karena 19 itu hari Senin, hari Arafah, mungkin sebagian sekolah sudah libur atau bagaimana. Saya sarankan sih kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengambil videonya itu minggu ini, mungkin ada yang sudah mengambil minggu ini atau mungkin besok hari Sabtu ya silahkan, nggak masalah. Tapi nanti diedit
ada tanggal bulan jamnya ya. Paling enggak tertera tanggal 19 Juli ya, tapi karena ini fleksibel sajalah nanti bagaimana sebaiknya diatur. Oke, ini tentang penguji UKIN, ada dosen, ada guru. Nanti akan dipastikan bahwa dosen dan guru penilai itu bukanlah dosen dan guru pamong yang membimbing Bapak Ibu selama PPL. Oke, Bapak Ibu, kita lihat satu persatu detail yang harus Bapak Ibu lakukan sejak awal. Pertama, untuk melakukan proses UKIN, Bapak Ibu harus mengunggah RPP lengkap dengan perangkatnya tadi. Ya, tidak hanya RPP saja, tapi harus ada ekor-ekornya tadi, ada LK-nya, medianya, bahan ajarnya, lembar penilaiannya. Jadi RPP lengkap, dan harus dipastikan RPP yang Bapak Ibu gunakan untuk UKIN bukanlah RPP yang sudah pernah dipakai saat PPL. Jadi ini harus perangkat yang baru. Ya, nggak boleh menggunakan perangkat yang sudah di PPL-kan. Jadi total selama PPG berarti Bapak Ibu mengembangkan 4 perangkat ya kan. Perangkat 1 dipakai untuk PPL siklus 1, perangkat 2 siklus 2, perangkat 3 untuk PPL siklus 3, dan yang perangkat keempat ini dipakai untuk ujian. Jadi ini harus yang berbeda. RPP-nya ya disesuaikanlah, prinsipnya dipakai untuk satu pertemuan itu. Ya, kalau di tempat kami misalnya di IPA ya 1 KD, kita membuat RPP 1 KD, misalnya dalam 1 KD itu butuh 3 pertemuan, ya lengkap ada 3 pertemuan, tapi yang dibuat untuk praktek mungkin cukup 1 pertemuan itu, ya kan? Cukup 1 pertemuan itu, lalu LK-nya, bahan ajarnya segala macam itu adalah yang dipakai memang, yang dipakai untuk praktek, ya. Karena kan kadang dalam 1 RPP kita berkali-kali pertemuannya, mungkin sampai 3 pertemuan, maka mungkin ada 3 LKPD aslinya. Ada 3 media, ada 3 lembar penilaian dan lain-lain, tapi yang dilampirkan nanti cukup 1 saja yang dipakai, ya, yang dipakai saat praktek begitu. Oke, itu tentang RPP-nya, semoga clear. Kalau ada yang nggak clear nanti bisa ditanyakan. Yang kedua, setelah RPP disusun dan kemudian diunggah, oh ya sebelumnya, untuk mengunggah RPP nanti Bapak Ibu yang paling mudah itu menurut saya RPP lengkap dengan segala perangkatnya itu dibuat dalam 1 file. Oke, dibuat dalam 1 file PDF, ya, di PDF-kan. Kemudian disimpan di Google Drive. Oke, disimpan di Google Drive. Lalu link URL Google Drive-nya itu disetting sedemikian rupa agar orang lain yang punya link ini, ya, anyone with link can view, ya, bisa melihat minimal itu. Jangan sampai membuat mood para penguji tidak nyaman, ya. Misalnya ketika penguji ngeklik linknya ternyata need access, membutuhkan akses, itu nggak seneng banget itu. Penguji kok mau menilai kok tiba-tiba dikasih link yang belum disetting agar penilai bisa membaca. Ya kalau moodnya lagi baik mungkin nggak masalah ya, tapi kalau mood dosen, mood penilai lagi nggak nyaman kan nanti jadi masalah itu. Maka pastikan nanti ya belajar bagi yang belum tahu caranya. Tapi mestinya sudah tahu karena selama PPL kan sudah sering share URL Google Drive itu ya. Pastikan bahwa kita sudah men-setting alamat URL Google Drive yang kita taruh di LMS itu, bukan di LMS ya nanti, di sistem UKM PPG, itu adalah Google Link yang bisa dibaca oleh orang lain. Pastikan itu. Oke, setelah RPP dibuat, lalu diupload, tentunya RPP ini kita jalankan dalam pembelajaran di kelas, bisa daring maupun luring, silahkan dilakukan 2 JP saja Bapak Ibu ya. Ya untuk PAUD BK bisa menyesuaikan. Pastikan saat praktek itu direkam. Ya tadi, pastikan saat praktek itu direkam, lalu hasil rekamannya kemudian diedit dalam durasi 30-40 menit. Dalam rentang itu harus ada kegiatan pendahuluan, inti penutup. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu bisa menyajikan di dalam caption di videonya itu mana yang merupakan langkah-langkah dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, ya. Misalnya Bapak Ibu memilih model pembelajaran discovery learning, maka saat ada kegiatan misalnya stimulasi, ya, guru sedang beri stimulasi gitu, mungkin di video diberi caption stimulasi. Nanti saat siswa sedang melakukan collecting data, mengumpulkan data gitu, maka ada catatannya, ada teksnya.
turun, ada tag yang tiba-tiba muncul, siswa mengumpulkan data, misalnya gitu. Nanti saat guru melakukan verifikasi, ada tulisan verification atau apa. Prinsipnya bagus kalau videonya dilengkapi dengan keterangan, dengan caption, sehingga dosen dan guru penilai menjadi lebih nyaman saat menilai. Akan lebih senang saat menilai, mudah-mudahan lalu diberi skor yang tinggi-tinggi gitu kan. Oke, peserta setelah videonya direkam dan diedit, hasil editannya lagi-lagi silahkan diupload di internet. Pilihannya dua. Boleh ditaruh di YouTube, itu paling aman taruh YouTube sebetulnya, karena kalau YouTube kan biasanya publish ya, semua orang bisa lihat. Atau yang kedua disimpan di Google Drive. Bisa dipilih salah satunya. Ini kalau saya lihat di angkatan kedua, karena saya hanya bimbing PPL angkatan 2 ya, angkatan pertama saya nggak bimbing PPL. Di bawah bimbingan saya banyak mahasiswa yang mengupload video hasil rekaman PPL-nya langsung di YouTube. Itu enak sekali kalau di YouTube ya. Pasti nanti linknya terbaca. Ya, tapi yang Google Drive kadang kalau nggak hati-hati, kita belum men-setting jenis URL linknya, sehingga ketika kita share ternyata masih need access. Ya, jangan sampai itu terjadi. Itu sangat membuat dosen dan guru penilai menjadi tidak nyaman. Ya. Pastikan bahwa tautan dapat diakses. Bagi yang belum tahu caranya, tanya ke teman-teman yang lain. Kemudian peserta mengunggah fakta integritas bermaterai ya. Sekarang materai berarti 10.000 ya. Dengan form yang disediakan di sistem UKIN nanti ada, menyajikan atau mengupload fakta integritas. Ya tinggal ada formnya, tinggal di download, kemudian Bapak Ibu kasih materai, tanda tangani, lalu di-scan, kemudian upload. Ya, seperti itu kira-kira ceritanya. Kemudian RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas diunggah atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Untuk kali ini UKIN bukan hanya di UN ya saya kira, UKIN tahun ini untuk angkatan pertama akan dinilai di tanggal 22 dan 23. Kalau nggak salah harinya itu Kamis dan Jumat. Nah, pastikan 3 hari sebelum itu Bapak Ibu sudah menguploadnya. Mungkin setelah ini ada informasi dari Mas Arka terkait bagaimana cara mengakses laman sistem UKM PPG, tempat Bapak Ibu nanti mengupload produk-produk seperti ini ya, RPP-nya, portofolionya, videonya itu diunggah di sistem yang berbeda, bukan di sistem LMS yang sekarang dipakai saat PPG. Oke. Nah, sekarang yang mungkin menjadi banyak pertanyaan dan menjadi beban pikiran Bapak Ibu itu yang UKIN portofolio ya. Kalau UKIN yang praktek pembelajaran yang terdiri menyusun RPP dan mempraktekannya di kelas, saya kira itu adalah aktivitas kita selama PPL kemarin sudah biasa dilakukan ya. Tapi mungkin yang menjadi beban kita barangkali yang portofolionya mau diisi seperti apa gitu kan. Bapak Ibu, untuk portofolio tahun ini ada sedikit tambahan, meskipun kemudian karena sifatnya tambahan, sifatnya nanti tidak wajib. Artinya tidak wajib, manakala Bapak Ibu memang tidak punya, ya sudah nggak usah ditaruh dulu ya. Tapi ya cobalah, mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa mengisi. Apa tambahannya? Yang warna merah itu. Jadi tahun 2020 belum ada ini, portofolio tentang prestasi melalui kompetisi dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi tahun ini ada. Ya, jadi secara keseluruhan sekarang penilaian portofolio itu ada 6 item. Pertama tentang penelitian dan publikasi. Jadi intinya Bapak Ibu cek selama 3 tahun terakhir menjelang keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan PPG ini, pernahkah Bapak Ibu melakukan penelitian? Biasanya yang paling mudah kalau untuk guru ya penelitiannya PTK. Apakah selama 3 tahun terakhir Bapak Ibu pernah ikut PTK, pernah menyelenggarakan PTK? Kalau pernah, unggah buktinya, bukti fisiknya. Ya nanti berarti Bapak Ibu mengunggah PTK, sudah ditandatangani, disahkan oleh mungkin kepala sekolah, ada stempelnya segala macam. Atau publikasi. Publikasi itu misalnya Bapak Ibu membuat artikel di jurnal, mungkin guru-guru di kabupaten Bapak Ibu punya jurnal, MGMP-nya punya jurnal gitu ya. Barangkali Bapak Ibu pernah menulis jurnal di sana, taruh ya. Atau Bapak Ibu pernah ikut seminar, dan di seminar itu Bapak Ibu mempublikasikan artikel yang disebut sebagai proceeding misalnya, bisa ya. Jadi
Itu adalah yang pertama, item pertama isinya penelitian dan publikasi. Yang kedua, refleksi diri. Apa itu refleksi diri? Ya, menilai diri sendiri tentang misalnya keberhasilan kita mengajar, ya, dengan cara apa misalnya? Bapak Ibu kan biasa menyelenggarakan penilaian harian, menyelenggarakan penilaian tengah semester PTS, menyelenggarakan penilaian akhir tahun PAT gitu ya. Nah, apakah ketika kita menyelenggarakan sistem penilaian seperti itu, kita analisis hasilnya? Misalnya pas PH ini, saat PH kita analisis hasil penilaian harian. Berapa persen siswa yang lulus KKM, berapa persen siswa yang belum lulus KKM, lalu dicek indikator pembelajaran mana yang paling belum dikuasai siswa, indikator pembelajaran mana yang sudah dikuasai siswa, lalu Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut dari hasil analisis hasil PH tadi, maka itu yang namanya refleksi tentang ya kinerja pembelajaran kita. Atau misalnya Bapak Ibu membuat karya, lalu setelah karya ini dibuat, kita refleksikan kurang apa, sebaiknya diperbaiki seperti apa, itu namanya refleksi diri. Nanti saya berikan contoh detailnya yang lain. Yang ketiga adalah pencarian informasi baru. Cek lagi Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir, berapa kali Bapak Ibu ikut diklat-diklat, berapa kali Bapak Ibu ikut seminar-seminar, berapa kali Bapak Ibu ikut webinar, ini kan banyak banget nih, webinar selama masa pandemi begini. Nah, silahkan nanti dilihat sertifikatnya ya, dikumpulkan lagi sertifikatnya, di-scan, nanti di-upload ya. Yang keempat, inovasi. Pernahkah Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir membuat buku untuk level nasional, level provinsi, level kabupaten, level sekolah itu boleh juga. Membuat lembar kerja peserta didik selama 1 semester yang dipakai oleh nasional, provinsi, kabupaten, atau hanya di kelas sendiri, semua boleh. Ya. Inovasi membuat video, inovasi membuat prakarya, membuat hasil seni, nanti dicek nilainya masing-masing ada, saya tunjukkan nanti. Lalu yang tambahan tahun ini adalah prestasi melalui kompetisi. Mungkin Bapak Ibu pernah jadi juara lomba PTK, pernah juara lomba guru berprestasi, macam-macam, yang lomba-lomba yang Bapak Ibu ikuti bisa dimasukkan di sini. Lalu terakhir pengabdian kepada masyarakat, bahwa barangkali Bapak Ibu selama ini dalam 3 tahun terakhir pernah menjadi panitia kegiatan nasional, kegiatan internasional, kegiatan level kabupaten, level kecamatan, level RT desa, level sekolah, silahkan nanti dicek lagi syukur-syukur memang ini ada SK-nya ya, ada SK yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang menjadi panitia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi 4 item yang pertama ini adalah item tahun 2020 ya, melaksanakan penelitian publikasi, refleksi diri, mencari informasi tentang baru, inovasi. Lalu tahun ini ditambah 2, yaitu prestasi dan pengabdian pada masyarakat. Mari kita lihat satu persatu detailnya Bapak Ibu. Ini tentang penelitian dan publikasi. Memang mungkin masih jarang ya Bapak Ibu yang membuat publikasi jurnal internasional, kalau ada skornya 3. Publikasi di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2, bahkan mungkin sebagian Bapak Ibu juga belum mengenal istilah Sinta 1 dan Sinta 2 ya. Kalau belum ya nggak apa-apa, pokoknya bagi yang sudah pernah kan itu tahu ya. Jurnal itu kan di Indonesia dibuat menjadi berapa? 4 level kalau nggak salah ya. S1 sampai S4 ya. Yang terbaik itu S1, Sinta 1, lalu diturunkan Sinta 2 sampai Sinta 3, Sinta 4 gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menulis jurnal yang jurnalnya sudah terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, skornya 2,5. Kalau menulis jurnal yang jurnalnya sudah ada ISN, ISSN dan DOI-nya, itu skornya 2. Jurnal nasional yang belum ISBN, yang belum pokoknya hanya namanya saja jurnal nasional gitu, 1,5 gitu ya. Kalau Bapak Ibu melaporkan hasil PPK-nya dan diseminarkan di level sekolah, itu dapat nilai 1. Ya. Tapi kalau PPK-nya belum diseminarkan, skornya hanya 0,5. Itu ceritanya ya. Bapak Ibu pernah membuat karya ilmiah, best practices di jurnal, proceeding internasional, itu 3. Dan seterusnya itu hampir sama ya. Kalau yang sifatnya seminar-seminar ini, yang proceeding itu artinya seminar. Kalau level nasional 2,5, level provinsi 2. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah membuat
karya tulis ilmiah populer di media massa nasional. Pernah bikin tulisan di Kompas, di Suara Merdeka, di apalah yang levelnya nasional itu 1,5. Kalau pernah buat karya ilmiah di mass media provinsi, mungkin di tiap-tiap provinsi itu ada media massa yang khas, misalnya Tribun Jogja atau apa begitu yang levelnya provinsi gitu ya, maka nilainya nanti 1. Atau Bapak Ibu nulis di web resminya pemerintah mungkin ya, web resminya dinas, web resminya pemerintah kabupaten gitu ya, yang di sana Bapak Ibu menuangkan ide-ide yang tertuang di sana, maka kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan nanti skornya 1. Itulah yang bisa diisikan oleh Bapak Ibu di bagian pertama, yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi. Lalu berikutnya Bapak Ibu, untuk yang ini masih ada lagi. Jika penulisnya rombongan ya atau kelompok, cara memberi penilaiannya seperti ini ya. Penulis pertama itu semuanya 60%. Hanya 60% dari, misalnya kalau jurnal internasional itu 3 ya, berarti nanti 60% dari 3. Kalau kita menjadi penulis kedua dari 2 penulis, maka dapat 40%. Tapi kalau penulisnya 3, maka masing-masing 20%. Kalau penulisnya 4, ya nanti yang 40% itu dibagi 4, berarti masing-masing 10%. Kira-kira begitu polanya Bapak Ibu ya. Penulis pertama pokoknya dapat 60% nilainya. Berikutnya, tentang refleksi diri, tadi sudah saya beri contohnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merefleksi tentang pelaksanaan pembelajaran, ada dokumennya, ya, itu nilainya 0,5. Lalu melakukan refleksi pelaksanaan penelitian. Jadi Bapak Ibu habis melakukan penelitian, itu merefleksi. Penelitian saya lakukan manfaatnya apa ya? Yang kurang apa ya? Yang harus diperbaiki? Kalau suatu saat saya membuat penelitian lagi, itu sebaiknya diperbaiki seperti apa ya? Yang penting ada dokumennya, tanda tangani Bapak Ibu, dan mungkin disahkan kepala sekolah, itu lebih bagus, skornya 0,5. Lalu melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Bapak Ibu membuat LKPD, membuat buku level nasional, provinsi, atau bahkan mungkin hanya level sekolah. Lalu setelah itu Bapak Ibu refleksikan, ini LKPD saya baiknya apa ya, yang kurang apa ya, kalau mau diperbaiki, yang diperbaiki apa ya, ada dokumen yang bercerita tentang itu, maka itu sudah bernama refleksi pengembangan karya inovasi, skornya 0,5. Jadi sebetulnya Bapak Ibu pasti pernah melakukan sebetulnya, cuma dokumennya gampang enggak. Kalau nggak ada, segera dibuatkan dokumennya, begitulah, nggak apa-apa menurut saya. Bapak Ibu pasti pernah membuat penilaian akhir semester misalnya gitu ya, atau penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun misalnya. Itu dari hasil itu kemudian dianalisis Bapak Ibu ya, pakai Excel gitu, kemudian ditemukan berapa persen yang dapat mencapai KKM, berapa persen yang belum mencapai KKM, lalu ditandai indikator mana saja yang siswa itu masih lemah, ditandai indikator mana saja yang sudah bagus, lalu Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut. Kalau begitu, semester depan saya mengajarnya harus seperti apa, misalnya begitu. Itu yang namanya refleksi diri. Nah, silakan dibuat. Berikutnya yang ketiga, tentang aktivitas mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Yang pertama adalah keikutsertaan Bapak Ibu dalam diklat. Ya, baik diklat fungsional maupun diklat teknis. Cek lagi sertifikat-sertifikat yang pernah Bapak Ibu miliki selama ini. Hanya saja memang yang bisa diupload adalah diklat yang memiliki durasi minimal 30 JP. Kalau diklatnya hanya sehari 8 JP, nggak dinilai. Ya, jadi minimal 30 JP. Ya. Buktinya apa? Di setiap sertifikat diklat, mestinya kan ada halaman belakang yang berisi informasi JP, berapa JP kegiatan diklat yang Bapak Ibu ikuti ya. Bahkan biasanya ada nama materinya apa, pematerinya siapa, berapa JP, di total 32 JP misalnya, maka nilainya 1. Kalau diklatnya cukup panjang sampai misalnya 641 JP, itu skornya 9 ya. Pernah nggak ikut diklat sepanjang itu ya? Ya mungkin termasuk diklat prajabatan bagi yang CPNS, saya kira bisa dimasukkan. Ya, itu pasti besar itu skornya ya, JP-nya tinggi itu.
Yang kedua, yang terkait dengan pencarian informasi baru adalah misalnya Bapak Ibu mengikuti paket kegiatan guru. Misalnya paket pengembangan kurikulum ya, setiap awal tahun kan mungkin Bapak Ibu di sekolah masing-masing melaksanakan pengembangan kurikulum. Kalau begitu Bapak Ibu terlibat di dalamnya, ada SK-nya misalnya gitu, taruh saja. Nanti nilainya kira-kira kalau kegiatannya 3 jam, ya itu nilainya adalah 0,35. Nanti harapannya di SK memang ada keterangan berapa JP itu kegiatan dilaksanakan ya. Syukur-syukur sertifikat ya, bukan hanya SK. Ada sertifikat bahwa Bapak Ibu adalah penyusun pengembang kurikulum tahun sekian misalnya di sekolahan misalnya ya. Lalu ada sertifikatnya, ada jumlah jamnya, syukur-syukur begitu, nilainya 0,35. Lalu kegiatan lain yang bisa dimasukkan di dalam mencari informasi adalah misalnya Bapak Ibu ikut seminar, karya, konferensi gitu ya. Masing-masing ada skornya Bapak Ibu. Bisa menjadi pembicara, bisa menjadi peserta. Ya, pembicara mestinya nilainya akan lebih tinggi itu. Kalau pembicara dibuktikan dengan sertifikat dan artikel yang Bapak Ibu pakai. Tapi kalau hanya menjadi peserta cukup sertifikatnya saja yang diupload. Ya. Contoh yang paling sering Bapak Ibu lakukan mestinya Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti lokakarya, seminar, konferensi di sekolah atau di gugus atau di MGMP begitu, skornya 0,1 lumayan ya. Kalau mungkin kegiatannya itu tingkat kabupaten maka 0,25, begitu seterusnya sampai internasional itu 0,5 ya nilainya, skornya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mencari informasi baru, pengetahuan baru. Jadi ikut diklat, ikut paket kegiatan guru, dan ikut kegiatan kolektif guru seperti lokakarya, seminar, konferensi seperti itu. Ya, nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Lalu yang berikutnya, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan inovasi. Apa saja yang termasuk inovasi? Misalnya Bapak Ibu termasuk tim penulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud. Wah, keren ya. Maka skornya 6. Bapak Ibu membuat buku teks terbit lalu ber-ISBN. Skornya 3. Ini bisa print, bisa e-book, tidak masalah. Skornya 3. Lalu Bapak Ibu membuat buku teks tapi tidak ber-ISBN. Ya, printed, e-book, tetapi tidak ber-ISBN, skornya 1. Karena mungkin hanya yang penting dipakai oleh kalangan sendiri, misalnya gitu ya. Dapat skor 1. Buku teks dicetak sendiri, bukan dicetak penerbit. Ya pasti tidak ber-ISBN, belum lulus mungkin ya. Setengah nilainya. Membuat modul LKPD yang itu 1 semester ya. Selama semester Bapak Ibu menyusun LKPD dikumpulkan jadi 1. Skornya 2 kalau digunakan secara nasional. Skornya 1 jika digunakan di level provinsi, kabupaten, atau kecamatan. Misalnya Bapak Ibu, para pengurus MGMP suka menyusun modul LKPD, kemudian itu dipakai di level kabupaten misalnya, skornya 1. Atau Bapak Ibu ikut atau berani ya, membuat LKPD atau modul yang dipakai di sekolah sendiri, untuk siswa kita sendiri, ada skornya, setengah. Harapan saya sih paling enggak Bapak Ibu mestinya masuk yang terakhir ini. Seandainya kita bukan penulis nasional, penulis provinsi, penulis kabupaten, paling tidak masing-masing kita ya mestinya bisa menjadi penulis untuk siswa kita sendiri, ya kan? Membuat modul LKPD 1 semester ya, 1 gepok gitu, yang digunakan di sekolah sendiri. Bisa masuk ya. Lalu Bapak Ibu membuat buku dalam bidang pendidikan. Mungkin tidak sesuai dengan mata pelajaran kita langsung, nggak apa-apa, tapi terkait dengan pendidikan dan ber-ISBN, skornya 3. Jadi ini bukan buku teks. Bedanya dengan yang atas ini buku teks yang memang dipakai untuk pembelajaran di kelas. Sedangkan ini bukan, mungkin buku pemikiran, buku wacana, tapi tentang pendidikan. Ya, skornya 3. Nah, di antara ini barangkali menurut saya yang paling mungkin Bapak Ibu skorkan itu adalah yang ini ya, modul LKPD yang digunakan di sekolah. Menurut saya kok mestinya Bapak Ibu punya itu ya. Menurut saya harusnya punya. Juga nanti mudah-mudahan setiap bagian itu terisi ya. Publikasi ada isinya, refleksi diri ada inovasi, ada isinya, inovasi ada isinya. Apalagi yang lain ini banyak sekali kalau untuk yang inovasi ini ya.
nanti bisa dibaca pelan-pelan. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan tapi belum ber-ISBN 1, buku dalam bidang pendidikan dicetak sendiri setengah, buku hasil karya terjemahan menerjemahkan itu 1, buku untuk pedoman guru 1,5, hanya menyumbang book chapter satu chapter 2 chapter dalam sebuah buku ber-ISBN 1,5. Kita menulis book chapter menyumbang 1-2 chapter dalam sebuah buku belum ber-ISBN nilainya 1. Membuat book chapter bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri boleh itu kan ya, setengah. Jadi misalnya sekolah tuh bikin book chapter gitu ya, tidak diterbitkan oleh penerbit, dicetak sendiri dan belum ber-ISBN nilainya setengah. Bapak Ibu buat karya teknologi kalau dihitung komplek 4, sederhana 2. Nanti yang menentukan komplek dan sederhana biarkan dosen dan guru pamong, mereka sudah punya kriterianya. Karya seni, kalau karya seni komplek 4, sederhana 2. Lalu alat peraga komplek, alat peraga sederhana, ini masing-masing 2 dan 1. Karya praktikum komplek, karya praktikum sederhana 4, 2. Anggota tim pengembangan penyusun standar pedoman soal dan seterusnya tingkat nasional provinsi 1, gitu ya, masing-masing ada skornya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu menyusun video di YouTube gitu ya, itu masuk ya Bapak Ibu. Misalnya membuat video pembelajaran di YouTube. Ini selama pandemi banyak sekali Bapak Ibu yang membuat barang-barang seperti itu ya, membuat media pembelajaran ditaruh di YouTube gitu ya, Bapak Ibu memperlihatkan wajah segala macam. Itu termasuk apa itu namanya alat peraga. Tapi tentang komplek atau sederhananya nanti biar ditentukan oleh dosen. Nanti saya share kepada Bapak Ibu detailnya. Yang dimaksud sederhana itu kayak apa, yang dimaksud komplek itu kayak apa, sehingga Bapak Ibu bisa memperhitungkan kira-kira Bapak Ibu dapat skor berapa. Di sesi terakhir nanti saya share linknya. Kemudian untuk yang tambahan ya, hasil kompetisi ya, prestasi kompetisi itu seperti ini skornya Bapak Ibu. Kompetisi internasional juara 1-5 skornya 3. Sampai internasional hanya sebagai finalis skornya 2. Kompetisi nasional juara 1-5 2, finalis 1. Kompetisi level provinsi 1-5 skornya 1. Kompetisi tingkat kabupaten kecamatan gugus skornya setengah untuk juara 1-5. Lalu kompetisi tingkat kecamatan atau gugus skornya 0,3 ya untuk juara 1-5. Jadi juara yang dimaksud itu sampai juara 5. Jadi juara harapan 2 biasanya ya. Juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Harapan 3 enggak masuk ya. Hanya sampai juara 5 atau harapan 2. Silahkan dicek-cek lagi Bapak Ibu. Bukti fisiknya ya. Nah, mungkin agak repot kalau bukti fisiknya berupa piala. Nah, kalau berupa piala mungkin difoto saja. Syukur-syukur memang bukti fisiknya itu ada sertifikat, itu paling bagus ya. Biarkan nanti dinilai oleh dosen. Itu untuk prestasi. Dan yang terakhir untuk kegiatan pengabdian. Ya, berperan aktif dalam kepanitiaan intinya. Panitia ini, panitia itu levelnya dari internasional sampai kecamatan desa, masing-masing punya skornya. Untuk ketua biasanya skornya lebih tinggi ketimbang selain ketua. Ya, silahkan di screenshot barangkali untuk meyakinkan Bapak Ibu sambil ngecek kira-kira selama 3 tahun terakhir pernah jadi panitia apa ya di tingkat kecamatannya, pernah jadi apa ya kepanitiaan di tingkat kabupaten misalnya, pernah seperti itu. Silahkan dikumpulkan sertifikatnya lalu diupload. Jadi apa sajalah yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu, untuk masa pengumpulan portofolio, ya, misalnya kapan sih sebetulnya apa namanya tadi kita boleh mengunggah itu untuk prestasi yang mulai kapan ya, intinya sudah saya sampaikan tadi, ini adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi masa PPG. Nanti dicek kapan pertama kali Bapak Ibu menjadi masa PPG. Untuk angkatan pertama dicek ini tanggal berapa, bulan apa ya. Maka sebelum itu ke sana, karya-karyanya semuanya bisa diikut sertakan. Jadi untuk UKIN tahun ini, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengunggah hasil karya selama PPG. Tahun 2020 ini masih dibolehkan. Ya.
selama PPG Bapak Ibu mungkin banyak karya kan, ada PPK tahun lalu itu, malahan ada LKPD banyak sekali, ada media banyak sekali, itu mereka bisa mengunggah untuk tahun lalu. Tapi untuk tahun ini enggak. Tahun ini yang boleh diunggah adalah karya-karya sebelum Bapak Ibu ikut PPG selama 3 tahun. Ya. Dan ini Bapak Ibu targetnya, jadi sebetulnya enggak muluk-muluk ya, untuk penelitian cukup 4 skor maksimalnya, refleksi diri 3. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kan masing-masing refleksi diri nilainya setengah ya, untuk bisa dapat 3 berarti butuh berapa kali refleksi diri, nanti silakan dihitung. Mencari informasi maksimal 3, karya inovasi maksimal 4, prestasi dan PM itu maksimal 1,5, nanti total nilainya seluruhnya 10. Ya. Inilah komponen penilaian portofolio, dan memang komponen portofolio ini sumbangannya tidak banyak untuk mensupport nilai akhir UKIN ya, karena rumusnya seperti ini. Nilai UKIN itu adalah 6 kali skor praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran itu adalah nilai RPP dan nilai video itu digabung jadi 1 kalikan 6 itu dibagi 7 ya. Jadi memang sumbangan nilai portofolio masih sangat kecil, itu hanya 1/7. Jadi memang nilai portofolio lebih banyak kami gunakan atau ya dipakai untuk memetakan ya. Sebetulnya Bapak Ibu guru selama ini, selama berprofesi sebagai guru, itu seberapa jauh Bapak Ibu dalam mengembangkan profesinya itu ya. Kalau semakin banyak Bapak Ibu meneliti, melakukan refleksi, membuat inovasi, mengikuti acara-acara yang bisa meningkatkan kemampuan tadi, maka dipandang Bapak Ibu memang serius di dalam berkarir di profesi Bapak Ibu sebagai guru. Jadi memang lebih ke urusan untuk pemetaan sebetulnya, karena memang sumbangan untuk nilai akhirnya sangat kecil. Seperti itu Bapak Ibu, ini terakhir tentang kelulusan UKM PPG. Jadi untuk lulus UKM PPG Bapak Ibu harus lulus dua-duanya, UKIN ya lulus, UP ya lulus. Ya. Kalau hanya lulus UKIN tapi nggak lulus UP, berarti Bapak Ibu belum lulus UKM PPG. Tapi nanti yang diulang hanya UP, itu nggak harus mengulang UKIN-nya. Atau sebaliknya, Bapak Ibu lulus UP tapi tidak lulus UKIN, maka belum lulus UKM PPG juga. Ke depan Bapak Ibu harus mengulang UKIN, begitu kira-kira ceritanya ya. Jadi UKIN dan UP itu harus lulus kedua-duanya. Untuk lulus nilainya 70, dirapatkan dalam pleno panitia nasional. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG, yaitu 3 tahun ke depan. Oke, sepertinya selesai Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini link ini saya share lewat chatroom. Kalau Bapak Ibu buka link ini, ada beberapa dokumen yang saya kira pantas untuk dibaca oleh Bapak Ibu terkait dengan pedoman-pedoman UKIN dan UP ya.